itu berbentuknya 75 tahun RI itu ada bentuknya salib. Itu gimana? Itu tidak pantas. Umat Islam ini merdeka atas kalimat takbir. Bukan kita menyatakan ngatain umat yang lain, tidak. Tapi umat Islam Indonesia ini merdeka atas kalimat takbir. Allahu Akbar. Ya. Maka juga tidak pantas. Nggak usah pakai simbol apa aja, yang penting benderanya aja gitu. Merah Nggak putih. usah pakai merah putih aja, nggak usah pakai yang mana aja gitu loh. Biar adil, biar tidak ada yang protes. Tapi yang kita lihat memang ya Indonesia merdeka dengan kalimat takbir. Dan itu tidak layak bagi seorang Muslim menggunakan salib atau lambang yang digunakan oleh umat yang lain, karena bukan urusan kita. Ya kalau dia bagi umat dia silahkan pakai, tapi kalau bagi kita nggak boleh. Itu haram. Itu harus menjadi tanda-tanya. Nah, siapa yang di belakang itu? Siapa yang melakukannya? Apa ini pengalihan isu lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya nih? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketemu lagi nih dengan Aneh Ahmad di channel YouTube Aneh Kata Ahmad. Nah, teman-teman, kira-kira kita mau bahas apa nih teman-teman nih? Nah, berhubung ini kita sudah mendekati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti. Nah, ini ada hal yang menarik untuk kita kita bahas sih teman-teman. Jadi ceritanya gini teman-teman, pemerintah itu kan membuat poster memperingati hari jadinya Indonesia ini 17 Agustus. Nah, posternya tersebut itu menuai banyak pro dan kontra. Kenapa kok bisa? Karena di poster tersebut tuh ada kayak semacam lambang, tapi lambangnya itu menyerupai lambang salib teman-teman. Seperti ini nih, lambangnya seperti ini nih. Nah, itu ada pro dan kontra dari para netizen. Nah, pastilah kalau sesuatu itu pasti ada yang pro, ada yang kontra. Nggak mungkin hanya berpihak di salah satu pro doang gitu, pro semua, nggak ada yang kontra, nggak mungkin, pasti ada pro dan kontranya. Nah, kita akan bahas itu teman-teman. Nah, dalam pembahasan ini pun juga ini ada beberapa pendapat dari para ulama. Salah satunya itu adalah ada pendapat dari Agim, ada pendapat dari Ustadz Hilmi Firdaus, dan ada juga pendapat dari Syekh Ahmad Al-Misri gitu teman-teman. Ada 3 orang yang mengemukakan pendapatnya. Nah, sebelum kita bahas videonya dan kita bahas apa yang mau kita bahas saat ini, buat teman-teman kalau misalkan merasa channel YouTube Aneh ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, di share, dan jangan lupa di subscribe dengan teman-teman, gratis kok. Insya Allah videonya itu akan bermanfaat buat kita semua gitu teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja pembahasannya. Nah teman-teman, rame gitu ya diperbincangkan, entah di Instagram, di YouTube, bahkan sampai masuk ke berita online kayak misalkan detik.com, masuk juga di situ. Nah, apa sih yang rame gitu sampai menuai banyak pro dan kontra? Nah, bukan katanya sih, Anda udah lihat. Jadi poster yang dibuat atau banner yang dibuat oleh pemerintah itu menuai pro dan kontra. Ada di sudut sebelah kanannya itu menyerupai lambang dari salib. Nah, seperti ini nih teman-teman. Nah, kalau kita melihat dari segi kontranya, banyak yang bilang ya seharusnya tidak boleh ada lambang yang menyerupai salib gitu. Karena kan di Indonesia ini banyak berbagai macam agama gitu. Kenapa nggak dibuat desain-desain yang lain gitu, logo-logo yang tidak menyerupai salib tersebut gitu. Kalau untuk dari pandangan agama Islam gitu ya. Kalau dari pandangan pemerintah, aneh bacanya tuh katanya ya itu mengandung unsur desain grafis apa gitu. Aneh nggak tahu gitu. Berbau dengan desain-desain grafis gitulah, unsur elemen apa gitu. Nah, banyak sekali aneh baca-baca itu di di kolom komentar di media sosial gitu, banyak pro dan kontra. Ya kalau bisa jangan dimasukin unsur-unsur seperti itu, karena kan kita ini kan di Indonesia ini kan banyak sekali berbagai macam agama gitu di Indonesia ini. Jangan hanya menitik beratkan kepada satu agama gitu, apalagi lambang salib gitu ya. Kita di sini tidak mengesampingkan umat Kristiani ya, karena kan salib itu kan berbau dengan umat Kristiani. Kita mengesampingkan agama lah gitu dalam hal ini. Tapi
kalau bisa, jika kita membuat suatu postingan atau kita membuat suatu banner atau apa segala macam yang akan menimbulkan perdebatan, yang akan menimbulkan dampak negatif, mending nggak usah lah gitu. Kalau kayak misalkan poster tersebut mengandung lambang salib gitu ya, ya coba kenapa nggak coba dengan poster yang lain gitu, maksudnya desain-desain yang lain gitu. Kan banyak lah ide kreatif itu kan pasti kan bermunculan gitu. Nggak harus kita buat desain itu yang menyerupai apa ya, unsur-unsur keagamaan. Lain cerita kalau misalkan kita ingin membuat desain itu acara keagamaan, kayak misalkan acara maulid atau misalkan acara tahun baru atau misalkan tahun baru kesampingan. Kalau acara Kristiani itu acara Natal atau apa segala macam gitu, itu boleh mungkin mengeluarkan unsur dari agama tersebut. Tapi ini kan lebih kepada ke negara. Buat apa gitu? Ini coba desain-desain yang lain seperti itu. Ya, aneh yakin sih desainer pemerintah itu sangat jago dan sangat mahir dan pasti tahu lah, paham etika dalam membuat desain itu seperti apa. Jangan sampai mengundang sara dan jangan sampai menimbulkan perpecahan di Indonesia ini gitu. Aneh tahu lah. Nah, kita akan melihat beberapa pendapat dari para ulama. Ada dari Agim, ada dari Ustadz Hilmi Firdausi, dan ada pendapat dari Syekh Ahmad Al-Misri. Pendapatnya seperti apa? Coba kita lihat teman-teman ya. Pendapat-pendapat dari beliau itu, kita melihat dulu pendapat dari Syekh Ahmad Al-Misri. Syekh Ahmad Al-Misri itu pendapatnya Syekh Ahmad Al-Misri. Maaf. Pendapat dari Agim. Kita lihat dulu pendapat dari Agim. Pendapat dari Agim tuh dia bilang tuh kayak begini teman-teman nih. Mana ya? Agim. Ini dia. Nah, dalam akun Twitternya Agim itu bilang sangat bisa dimaklumi bila jadi perdebatan. Sangat bisa dimaklumi bila jadi perbedaan pendapat terkait dengan posteran tadi yang ada lambang salibnya. Tuh. Melihat spanduk resmi pemerintah untuk 17 Agustus 2020 ini, karena memang sekilas seperti ada tanda salib yang besar di dalam poster tersebut. Juga harus kita maklumi bila ada yang mempertanyakan dan protes terhadap poster yang dibuat oleh pemerintah. Gitu. Kembali lagi, ya memang ya seharusnya sih dalam pembuatan desain atau poster segala macam kita harus melihat gitu. Jangan sampai ada unsur-unsur yang seharusnya itu tidak diletakkan dalam poster tersebut, teman-teman. Ini adalah pendapat dari Agim di akun Twitternya. Ada pendapat lain juga dari Ustadz Hilmi Firdausi. Beliau nge-tweet di Twitternya, apapun alasannya, desain logo seperti ini pasti mempengaruhi semangat umat muslim, semangat umat Islam dalam merayakan HUT kemerdekaan bangsanya. Di tengah kondisi sulit yang menerpa bangsa, seharusnya dibuat logo yang bisa mempersatukan, bukan malah menimbulkan prasangka. Dibutuhkan kearifan di situasi seperti saat ini gitu teman-teman. Jadi apa ya, kalau aneh simpulkan sih dari kedua ustadz ini, dari Agim dan Ustadz Hilmi, pada intinya sih ya kalau bisa desainnya itu jangan memunculkan unsur dari agama-agama gitu, karena ini kan kita kan berkaitan dengan kemerdekaan. Berarti ya desainnya secara global aja, secara yang berhubungan dengan Indonesia lah, seperti itu. Jangan berbau dengan mengeluarkan sudut-sudut agamanya gitu. Salib itu kan agama Kristiani, ya seharusnya nggak usah dimasukkan gitu. Kita lebih kepada global aja, seperti itu teman-teman. Nah, ada juga pendapat dari ada juga pendapat dari Syekh Ahmad Al-Misri. Nah, pendapatnya seperti apa dari beliau? Nah, kita langsung lihat aja videonya teman-teman. Berbentuknya 75 tahun RI itu ada bentuknya salib. Itu gimana? Itu tidak pantas. Umat Islam ini merdeka atas kalimat takbir. Bukan kita ngatain umat yang lain, tidak. Tapi umat Islam Indonesia ini merdeka atas kalimat takbir. Allahu Akbar. Ya, maka juga tidak pantas. Nggak usah pakai simbol apa aja, yang penting benderanya aja gitu. Nggak usah pakai merah putih aja, nggak usah pakai mana aja gitu loh, biar adil, biar tidak ada yang protes. Tapi yang kita lihat memang ya Indonesia merdeka dengan kalimat takbir, dan itu tidak layak bagi seorang Muslim
menggunakan salib atau lambang yang digunakan oleh umat yang lain, karena bukan urusan kita. Ya kalau dia bagi umat dia silakan pakai, tapi kalau bagi kita nggak boleh. Itu haram. Nah, itu harus menjadi tanda tanya. Nah, siapa yang di belakang itu? Siapa yang melakukannya? Apa ini pengalihan isu lagi? Ya itu harus ditanyakan kepada pemerintah. Mana perannya Menteri Agama? Mana perannya MUI? Mana perannya Muhammadiyah NU? Harus mereka bergerak untuk protes. Ya, dan harus mereka bertanya, siapa yang dibalik ini? Siapa yang melakukan desain ini gitu, dan seterusnya. Ya, dan semoga Allah kasih hidayah buat mereka. Iya, yang ya kan sekarang udah banyak Ustaz ya. Saya tadi lihat dari sepanjang jalan sini juga udah ada gitu. Nah, mungkin ya beberapa ulama dari kita juga udah mulai memblow up gitu. Cuman mungkin pemerintah kita belum respon. Itulah sayang sekali. Tapi giliran urusan umat yang lain cepat responnya. Giliran umat Islam diabaikan. Kenapa? Karena kita punya akhlak dan punya adab. Tapi ingat, jangan Anda membangkitkan macan yang sedang tidur. Kalau bangkit macan yang sedang tidur, Anda yang akan menyesal atas perbuatan. Kalau ditanya flashback ke belakang sejarah, apakah di zaman Rasulullah dulu ada penghina ulama atau penghina Nabi itu dalam zaman Rasulullah itu nggak ada? Tidak, sama sekali tidak. Nggak ada di zaman Rasulullah, nggak ada yang menghina Rasulullah. Yang menghina Rasulullah seperti yang terjadi ya antara penolakan dari keluarganya, orang-orang kafir, yaitu wajar. Tetapi Rasulullah menyikapi dengan akhlak yang mulia. Tetapi ingat bahwa Rasulullah berakhlak mulia, tetapi juga tegas. Ketika orang melampaui batas, baru Nabi SAW maju dan menghentikan orang tersebut agar dia tidak telanjur dalam melakukan hal-hal demikian. Nah, seperti itu teman-teman, pendapat dari Syekh Ahmad Al-Misri. Nah, kalau Anda simpulkan juga dari video tersebut, ya dia sangat menolak gitu dengan desain yang pemerintah buat saat ini. Ini ingat ya, negara kita itu kan negara demokrasi, bebas mengemukakan pendapat gitu. Ya mungkin ini pendapat dari beliau. Nah, makanya kalau Anes pribadi sih ya, memang kalau misalkan desain tersebut akan menimbulkan dampak negatif, akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang yang kontra gitu dengan desain tersebut yang dibuat, yang hampir ada kemiripan dengan unsur ada seperti lambang salib. Ya mendingan nggak usah ditiadakan lah seperti itu teman-teman, karena ya daripada menimbulkan dampak negatif gitu ya seharusnya kan dalam kita merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini seharusnya lebih kepada mempersatukan gitu rakyat Indonesia dan lebih menguatkan, apalagi kita pada saat kita dilanda oleh pandemi virus corona ini gitu, buat poster yang yang bisa merangkul rakyat Indonesia, gotong royong, bahu membahu, dan memberi semangat gitu pada rakyat-rakyat yang lain, tetangga-tetangga kita yang lain atau orang-orang terdekat kita gitu, untuk merayakan HUT kemerdekaan RI ini, seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah pendapat dari Ane. Nah, kalau misalkan teman-teman nih punya pendapat lain terkait dengan poster tersebut, nah teman-teman silakan komen di kolom komentar. Ingat, komennya dengan bahasa yang santun teman-teman. Nah, mungkin itu aja. Ini juga ada beberapa sih foto-fotonya. Ini tuh yang dilingkarin fotonya kayak ya seperti itulah, seperti hampir mirip bentuk salib. Nah, ini juga. Nah, ini Indonesia Maju 75 tahun. Nah, nih Dirgahayu Indonesia Maju. Nah, ini juga. Nih. Ini juga. Nah, itu teman-teman sih poster-poster yang ada tuh. Nah, intinya sih ya, kita menyikapinya itu karena sesuatu yang kita buat itu pasti ada yang namanya pro dan kontra. Tapi sebagaimana mungkin kita harus meminimalisir hal-hal kemungkinan dampak-dampak yang akan keluar gitu. Mungkin kalau misalkan elemen-elemen yang ada di poster tersebut itu lebih kepada global, lebih kepada yang dapat menyatukan rakyat Indonesia, itu mungkin akan membuat kita lebih semangat gitu. Cuman kalau misalkan kita
seperti ini kita melihat ada simbol salibnya, walau alam niatnya itu sengaja atau nggak sengaja, ini kan akan menjadi ya, terutama kepada umat muslim ya, akan merasa kecewa gitu. Ada unsur-unsur yang seharusnya nggak seharusnya dipasang gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman pendapat dari aneh. Teman-teman yang mau komen di kolom komentar silakan, tapi dengan bahasa yang santun. Dan buat teman-teman kalau misalkan merasa video aneh ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, di share, dan jangan lupa di subscribe tentunya teman-teman, gratis kok. Oke, Afan Andi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.